Kalian bahkan orang-orang kafir itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an apa? Lebih rendah daripada binatang. Betul nggak Ustaz Miftah? Betul. Ulaika kal an'am. Tuh. Lebih rendah kalian daripada binatang. Kenapa? Kalau binatang nggak punya akal, wajar. Dia nggak ngerti, dijelasin gini nggak ngerti lah. Dijelasin ini nggak ngerti. Bahkan dia nggak punya malu. Nggak pakai pakaian, aman-aman aja. Mana ada binatang yang dari apa namanya, yang bukan sirkus ya. Kalau sirkus kan udah dilatih tuh. Mana ada binatang dari hutan gitu tiba-tiba dia pakai pakaian gitu, ada nggak? Ada nggak sapi tiba-tiba pakai pakaian gitu? Gitu loh. Ya kan? Ayo untuk teman-teman muslim bantu tab-tab, dan teman-teman Kristen ayo kita ngobrol santai di sini, kita edukasi ya, edukasi. Silakan lanjutkan. Ini siapa sih Zeus Dewa Bapak? Ini siapa sih? Coba jadikan saya moderator, Ustaz Miftah. Udah. Belum bisa jambak ya? Oh, udah. Ini Zeus Dewa Bapak, ini siapa ya? Koirul Anam. Ini jangan-jangan nyamar-nyamar nih. Kristen Ardiansa, kau bicara saya saja cukup bang. Apalah ini? Saya muslim. Saya mu'alim. Kalau muslim kok komennya gitu bang? Coba naik bang. Coba kita tabayun dulu bang. Coba naik bang. Kalau muslim. Iya. Coba silakan, naik dulu bang. Naik dulu bang. Minta naik bang. Kalau muslim tabayun dulu bang. Naik ke atas bang. Enggak, saya tersinggung dengan perkataan Anda soalnya. Naik dulu bang. Silakan bang. Silakan bang Zeus. Silakan. Bang Zeus Dewa Bapak, naik bang. Sesama muslim memang harus mengingatkan gitu. Maka ketika ada sesuatu ikhtilaf perbedaan, silakan kita tabayun, kita edukasi. Itu muslim ya. Aslihu baina akhwaikum. Ayo, bisa jadi edukasi kalau memang ada kekeliruan. Silakan bang Zeus, silakan naik. Iya, naik dulu bang Zeus. Naik dulu. Anda harus bisa membedakan antara imbuhan ber dengan punya atau memiliki. Iya, naik dulu. Naik dulu, silakan bang Zeus. Mana bang Zeus kok belum naik bang Zeus? Jangan-jangan bukan Islam dia. Gimana lah ini? Loh, malah yang naik orang lain. bukan bang Zeus ini yang naik ini. Aduh. Bang Rizky, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Pagi menjelang siang. Ini ada kerja keras, naik ke atas. Ardiansa selalu, saya akan gampari bagi penyesat sastra bahasa Indonesia, siapin juga. Oke, naik juga, naik bang Zeus. Oke, Anda saya mute di bawah karena Anda nggak bisa dijambak. Silakan, saya tunggu naik kalau Anda memang muslim bang. Kalau muslim pasti mau lah naik. Silakan bang kerja keras, naik ke atas bang kerja keras, daripada Anda di bawah. Aku dibilang Bang Rizky, data Bang Rizky, palsu. Mohon izin guruku. Bang Rizky, monitor. Bang Rizky, monitor Bang Rizky. Bang Rizky. Oh, kalau ini turunin apa moderator, silakan turunin aja. Selamat siang, Bang Perjaka, Mas Perjaka, Abang Perjaka, Bapak Perjaka. Monitor. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam ya, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, betul. Muslim. Ya, Muslim. Dari mana, Bang? Muslim. Aduh, sinyalnya minoritas sinyalnya. Geser dikit biar sinyalnya ini. Putus-putus abang. Putus. Itu lagi salam tadi tiba-tiba dinaikkan bang tadi. Oh, enggak, tadi ada narasi. Bener kan? Tadi typing di ini yang di bawah. Gimana bang? Gimana? Typingnya, Pak. Kang Ustadz Ardiansa tadi typing apa? Saya tuh scroll dulu. Bukan ini. Bukan yang ini. Bukan Zeus Dewa Bapak, bukan ini. Oh, mohon maaf, mohon aja. Zeus bang, Zeus. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa bang. Sambil salam-salam buat saudara muslim juga yang siap, lagi aktivitas. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga selalu diberkahi sama Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, saya doakan juga yang terbaik buat Pak Perjaka dan izin turun bang ya. Oke. Sehat-sehat ya bang ya. Sukses selalu.
Ya, Bang kerja keras dari tadi dijambak Amin. kabur, terus datang lagi, aku jambak lagi kabur lagi. Aduh, kerja keras ini. Mohon izin saya turunkan ya Bang Perjaka ya, biar 2 slot ini buat Siap Abang, siap. Ya. Nyimak ya Bang. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Oten itu memang gini Gundam semuanya. Pengennya mereka itu kitab ya apapun itu tertulis gitu loh. Jadi harus kayak seakan-akan itu Tuhan itu memberi catatan kepada nabi-nabi gitu. Jadi bentuk tulis yang turun dari langit itu mintanya seperti itu mereka. Makanya susah kalau kita jelasin. Cuman anehnya apa yang udah tertulis mereka nggak mau baca lagi. Aneh, yang ada tertulis nggak dibaca, yang nggak tertulis ya ada-adain, ngada-ngada memang. Ya karena mereka juga nggak pernah berpikir bahwa ketika Musa menerima wahyu itu kan nggak mungkin tertulis ya. Loh, lah itu tadi saya buktikan di Yohanes 17 nomor 8 mereka akan lari dari situ. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, firman yang disampaikan oleh engkau ini berupa buku jatuh gedebuk dari atas tuh gimana itu? Ayo. Makanya mereka lari karena mereka tahu bahwasanya mereka kucluk, nggak ada ilmu. Ya, Kang Ustadz dari Desa biasanya jangkrik. Ayo teman-teman, buat teman-teman Kristen silakan untuk tunjukkan pesona Anda di sini untuk menunjukkan tentang kebenaran agama dan keyakinan Anda. Silakan tunjukkan, kita berdiskusi santai tentu dengan data dan fakta ya, tidak asumsi belaka. Dengan membawa referensi gitu ya, biar bisa jadi edukasi lah teman-teman Kristen ya. Dan untuk teman-teman Muslim, terima kasih yang sudah support dan tab-tabnya ya. Ya, tab ya. Standar ganda mereka seperti itu. Di sisi lain kan mereka mengatakan Yesus itu adalah Logos, firman. Tapi ketika dibenturkan dengan ayat yang tadi dibacakan, Ardiansyah itu, ya mereka nanti kejang-kejang di situ, pasti muter-muter kemana-mana. Karena mereka nggak mau juga mengakui bahwa firman difirmani. Gitu. Itu nanti ujung-ujungnya ya kemana-mana itu mereka. Ya, mohon izin. Nah, selamat siang atau assalamualaikum, Pak Mami Papa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Saya Muslim, Abang. Oh, ada yang mau disampaikan, Abang? Ya, apa ya? Kita ngomongnya nggak bisa, orang awam. Udah lanjut aja, Bang. Oke, iya, soalnya dua. Saya di bawah aja ya. Iya, biar 2 slot ini biar. Salam buat Abang Ardiansyah ya. Sehat selalu semua. Amin ya. Amin, makasih ya, Bang. Amin Allah. Ya, sehat Bang. Salam dari Madura Bang ya. Waduh, Madura. Tertan TV, Masya Allah. Iya Cak. Lanjut Abang ya. Ayo, assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Sahabat keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya teman-teman Kristen, kalau teman-teman Muslim itu enak gitu ya. Ketemu saling menyapa gitu kan. Sehat gimana gitu, ngobrol baik. Kali-kali lah kalian itu. Kalau orang Kristen memahaminya itu memang harus pakai KBBI. Karena apa? Karena terjemahan Biblos mereka itu mereka anggap sebagai kitab suci. Beda dengan orang Islam. Orang Islam tidak menganggap terjemahan Al-Quran itu kitab suci. Enggak. Yang kitab suci itu Al-Qurannya. Yang firman Tuhan itu Al-Qurannya. Kalau terjemahan itu namanya terjemahan Al-Quran, bukan Al-Quran. Nah, kalau terjemahan Al-Quran dianggap Al-Quran, waduh, berarti bisa dong sholat pakai bahasa Indonesia. Iya kan? Jadi boleh dong sholat pakai bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Ya, alhamdulillah diganti. Puji syukur bagimu ya Allah Tuhan semesta alam. Begitu. Mana boleh. Nggak boleh lah. Ya, kalau di Islam kan memang kita cenderung ya lebih mengutamakan original teksnya yang berbahasa Arab gitu. Tapi kalau mereka itu ya yang lebih diimani, yang lebih utama bagi mereka yaitu memang. Jadi kayak mereka tak anti dengan original teks. Karena apa? Malu mereka. Yesus berbahasa Aram Ibrani, ya. Kemudian kitabnya berbahasa Yunani perjanjian lamanya. Jadi ya malu mereka. Mau bilang teos kan malu, teos itu dewa. Nah, nggak pede. Maka lebih pede ke bahasa Indonesia gitu loh Ustaz. Sebenarnya itu malu kalau mereka mengatakan Tuhannya itu teos. Malu kan? Ya, makanya dengan segala cara mereka ambil istilah dari orang-orang muslim. Ya, dari kitab-kitab orang muslim, istilah ada Allah, ada Nabi, ada Rasul. Itu mereka sebenarnya nggak pede. Kenapa sih nggak percaya? Oh, teos ya teos gitu kan keren gitu loh. Karena itu original teksnya seperti itu. Kenapa nggak berani kayak gitu? Betul, padahal itu original teks. Karena manuskrip tertua mereka kan ya itu. Kan berbahasa Yunani itu. Kodek-kodeknya juga berbahasa Yunani kan. Yang bahasa perjanjian baru. Ya kenapa nggak pede? Kalian kenapa nggak pede gitu loh? Pede aja ya. Wahai Theos gitu kan. Ya, kalau pakai teos kan enak kan dengernya. Kita itu seneng gitu loh dengernya. Misal gini, kan biasanya kan dengan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu kan. Naudzubillahi min dzalik. Jangan gitu teman-teman. Jangan. Roh Kudus juga bahasa Arab loh. Bahasa Arab gitu. Pakai gini loh, pakai gini. Saya sarankan ya. Nih dengerin ya teman-teman Kristen, dengerin di bawah ya. Dengan nama Theos Patros, Huioto Theos, dan Pneuma Hagion. Ya, Huioto Theos. Artinya apa itu? Artinya apa itu? Ya oke, saya artikan ya. Dengan nama itu hen onoma, dengan nama hen onoma atau hen onomati. Hen onomati dengan nama Allah Bapa. Nah, Allah Bapa, mereka kan biasanya Allah Bapa kan. Itu bahasa Yunaninya. Kalau mereka jangan pakai Allah ya teman-teman ya, jangan pakai Allah, pakai Theos saja. Pakai Theos, jangan pakai Allah. Gitu ya teman-teman Kristen ya. Theos Patros. Huioto Theos itu Yesus yang dimaksud. Anak maksudnya anak dari Theos itu loh. Huioto Theos. Dan Pneuma Hagion tuh hantu suci. Ya Holy Ghost kan. Ya bahasa Inggrisnya Holy Ghost loh. Ya gimana? Tiara dengernya kayak nama-nama snack gitu kata Tiara. Snack semua sih gitu. Betul nggak Bang Bejo? Pneuma Hagion itu hantu suci loh itu. Betul. Pneuma Hagion ya hantu suci. Loh. Lah kalau bahasa Inggrisnya di Holy Bible apa coba? Holy Ghost. Holy Ghost hantu. Betul. Nah, emang apa artinya ghost? Hantu. Ya sudah. Hantu suci. Kalau penema kan sebenarnya kepada jiwa. Hantu juga situ. Kalau gitu. Yang lucunya aku ya orang itu udah pun labelnya bahasa Indonesia, kok bacanya nggak ngerti, aku bingung. Apalagi yang bahasa Yunaninya, ya kan? Apalagi bahasa Ibraninya. Yang bahasa Indonesia mereka bacanya bisa nggak ngerti, kan heran kita. Ngomong pakai bahasa apa orang itu dari lahir? Ke planet udah. Tapi memang Bang Bejo selama diskusi ya itu nggak ada Oten yang pede mengatakan Theos, nggak pede dia. Dia lebih pede menyatakan Tuhannya itu dengan sebutan Tuhan kita, Allah. Gitu loh. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak pede gitu loh? Itu kan keyakinan mereka ya. Kalau kita justru lebih pede, karena kita anti Yesus juga kan. Nggak ada itu terjemahan di dalam bahasa Indonesia Yesus itu. Ya kan? Pede orang Indonesia itu. Ya, Muslim Indonesia itu pede. Nggak mau. Assalamualaikum adik-adik.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak. Aduh. Lanjut. Ntar saya dimarahin Berhenti. Spermatos lagi. Spermatos. Kalau Ayo itu bukan teman-teman snack ya, Kristen Tiara. coba ajukan Yang permintaan. terakhir itu bukan snack, Tiara, bukan. Beda. Ya. Kalau yang terakhir nama obat itu spermatos. Sampai Bunda Tiaranya, sampai Ukti Tiaranya sensitif itu mendengarkannya itu. Ya, kalau bisa teman-teman Kristen yang naik ke atas, ya kalau bisa ya diusahakan aja ya. Saya tahu itu nggak bisa gitu loh. Kalau bisa, itu minimal jangan nyerocos terus kalau nggak bisa jawab. Jadi gantian ngomongnya, biar malunya kerasa gitu loh. Kalau iya kan, lu betul kan. Kalau dia nyerocos terus kan nggak kerasa malunya kan. Kalau udah Biar mentok malunya gitu, kerasa. muter-muter. Iya, biar malunya kerasa. Ya, biarkanlah saya bernarasi dulu, biar malunya kerasa, gitu loh. Terus kalau ditanya, kalau nggak bisa jawab, minimal diem lah, biar malunya kerasa juga. Kan malu. Kan malu, makanya nyerocos pura-pura nggak Justru dengar. gini, justru kami umat Islam di atas ini sedang mengabulkan permintaanmu. Ketika kamu minta naik ke atas, artinya kamu siap untuk malu gitu loh. Betul. Ya sudah, kami kabulkan, makanya dengerin. Pada saat malu, dia nyerocos. Iya. Ketahuan malu. Betul. Apalagi kalau pas naik ngomongnya dengan gayanya itu ya, gaya bukan dengan ilmu, dengan gaya. Mungkin dia ada ilmu, so gaya. Yang penting gaya lah. Ya itu kan karena si Theos ini nggak perjaka lagi, makanya dia tuh ini malu. Ayo teman-teman, masa ini dari 170 ini apa penonton coba ini kencengin tab-tabnya, kencengin tab-tab. Barusan Saya kena yakin- tombak Kang Ustad. Tadi barusan Ya, kita gimana? tadi kena tombak Gimana, Ustad? tadi ini buka baru tadi kena tombak tadi kena tentara Waduh, Romawi. akun saya 2 kena tombak 7 hari, dua-duanya kacau. 7 hari dua-duanya, kampret. Bangkit di hari ketujuh ya Bang Ardi. Iya. Makanya bantu Biasanya- teman-teman Ikhwan bila bantu tab-tabnya. Biasanya sehari, 2 hari, 3 hari gitu kan. Udahlah mentok 3 hari ya kan. Ini 7 hari loh. Padahal aku nggak ngomong, nggak menghujat sama sekali loh. Heran aku. Sama itu juga belum mulai itu Kang Bejo ya. Belum mulai diskusi itu tadi juga. Belum apa-apa. Itu sedang dicobai, Tat. Dicobai sama siapa? Magion. Spermatos. Iya dong. Tapi kemarin ada yang marah loh Ustaz ketika ada istilah spermatos itu nggak terima mereka. Dari Loh, itu berasal dari Jangankan begitu, wong ini tadi aja kita menjelaskan bahasa Arab sesuai dengan kaidah bahasa Arab, mereka marah loh tadi dia. Lah kita kan bahasa Arab, saya jelaskan pakai kaidah bahasa Arab, marah. Ini si Ini kerja keras nih. Bang, dari Silakan kerja bawah. keras naik lah. Kayaknya kerja keras ini naik lah. Bos ayo. semua aja aku di-kick loh di Komalmu, berani kandang. Oh, Warung Coba kerja kita keras. isi de kencing. Udah Ker- tuh ku kencingi juga mulai di-kick. Kerja keras aku bisukan, aku ajarin kau berani naik ke sini, itu yang pertama. Yang kedua, aku ajarin kau untuk kabur dari sini. Itu. Dah, milih yang mana? Kalau kau naik, kalau kau berani naik, berarti kau gentle gitu kan. Kalau kau nggak berani naik, berarti kau kabur aja. Simple kita. Coba kerja keras. Aja paling nanya salah itu Bang Ardi. Nanya aja salah tuh dia pasti. itu di bawah Iya. kayaknya ada Saifuddin Borneo, Saifuddin Ibrahim kayak di bawah pakai akun Raja Wali jamba aja. Saifuddin Ibrahim anu. Taipudin, Allah dia juga main kick baru ditanyain Roh Kudus siapa. Baru tuh mau kubongkar dia. Tapi Itu kasihan kalau- teman-teman Kristen. Roh Kudus itu kasihan bang. Silakan, Kang. Saya tuh kasihan sebenarnya Roh Kudus ya.
Kalau Yesus itu kan disembah murid orang Kristen ya. Kemudian Yesus ini nyembah Bapa. Tapi kenapa Yesus tidak pernah nyembah Roh Kudus? Kenapa ya? Kayak dianaktirikan gitu Roh Kudus itu. Roh Kudus itu nggak ada gunanya sebenarnya itu. Masa Roh Kudus tuh nggak ragu gitu loh. Kira-kira jam 3 apa kira-kira itu? Holy Ghost, hantu suci. Oh iya, tuh hantu dablek. Ayo teman-teman Kristen, tunjukkan pesonamu. Ayo di sini silakan tunjukkan pesona, tunjukkan data dan tunjukkan fakta. Buktikan kalau keyakinan Anda itu memang benar. Ini user naiklah user tadi. Kayaknya Oten ini user ini. CP beraninya sama yang awam. Lu CP itu nggak berani sama manusia, Bang. Nggak berani. Dia beraninya itu cuman gini, ya aku kasih tahu ya. Dia beraninya itu cuman main mute, main kick, terus ini main sound cut, gede-gedean suara, cuman gitu aja. Dia beraninya itu. Ku kasih gambar tuh rungkat seminggu dia nggak live. Gambar apa, Bang? Ada, kalau aku mau soal perang gambar tuh diajarin itu Kanda Kores tuh. Oh iya, kalau Kores. Iya, diajarin itu tuh, mampus PC dikencing juga seminggu gak kelihatan dia sama warung kitab tuh. Mana nih? 180 masa nggak ada Kristen sama sekali? Takut Ustadz, ini yang di atas ini, waduh, kelas berat semua ini ya. Ada di bawah Ustadz semuanya kelas berat semua, jadi takut. Ya, kelas berat atau kelas ringan kan ibaratnya kita kan diskusinya kan tetap bayuan kan ketika diskusi itu. Wan, biar Bang Ardi aja gitu. Kita diem aja yang lain. Nggak ikut-ikut gitu. Nah, Kami fair-fairan teman-teman. Saya dikeroyok di komalnya CP. Enak aja kalian itu. Kok di komalnya CP? Dulu saya pernah naik ke komalnya CP, ya kan? Terus diturunin semua sama CP. Oke, kita satu ya. Oke, kau satu pertanyaan, aku satu pertanyaan. Oke, gitu kan. Dia bertanya, tunjukkan secara sejarah di mana bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar ada. Secara sejarah ya. Bukan secara dari agama Islam atau bukan dari Islam pokoknya intinya. Bahwa Nabi Muhammad ada. Oke, aku tunjukkan bukunya Michael Hart. Michael Hart itu 100 orang paling terkemuka, paling berpengaruh di dunia. Aku tunjukkan nomor 1 Nabi Muhammad. Oh, marah dia. Di mute aku. Di mute aku. Di mute. Perlindungan dikasih nggak Bang Ardi? Gimana? Masalah surat perlindungan kayak orang. Oh, itu belum ke situ. Yang enteng-enteng gitu aja dia marah kok. Marah, nggak terima dia karena aku udah datanya. Nggak terima dia. Akhirnya aku di mute. Nah, terus aku bilang gini, gantian dong. Aku tanya dong, di mute terus. Wes pokoknya di mute lah, turun lah aku. Ngapain lah aku di mute kayak orang goblok di atas. Sebenarnya yang enak tuh lawan kiamat tuh timeran ya, walaupun orangnya enggak Bang, enggak masuk juga ya sekarang. Enggak. Gini. Diskusi sama Oten itu tidak bisa dengan timer kecuali orangnya fair, memang betul terkenal fair orangnya. Terus kemudian fair itu gini, kalau ditanya A itu dijawab A, itu fair itu. Kalau ditanya B, kayak kita itu ya Bang Ardi. Itu fair itu. Kalau aku sama Jack Cita justru saking fairnya malah nggak pakai timer tuh. Oke aja. Saking fairnya itu malah nggak pakai timer. Si ya yang kabur. Lah justru kalau sama kiamat kalau pakai timer yang bahaya. Kitab suci. Gimana? Oh, ya kita adu-aduan aja. Yang pas kitab suci dulu loh, pas puasa gitu. Dia kan menjelaskan 5 gereja gini-gini. Habis itu lari ke bukunya Ibnu Khaldun. Apaan sih botak ini? Terus ditanya jawab apa? Nggak tahu. Siapa penulisnya? Nggak tahu. Waduh. Oh, itu Edwin itu. Edwin botak itu. Iya sih botak.
Rata-rata Oten penghujat begitu tuh bentukannya. Nggak ada yang tampan kayak satu aja. Edwin, kalau saya naik sekarang, bukan sekarang ya, udah sejak lama sih sebenarnya. Kalau Edwin naik ke Komal Islam, ya Metatron tuh, saya tahu tuh suaranya ini, saya naik nggak ada 5 detik. Saya baru naik nggak ada 5 detik turun. Alasannya apa coba? Akunku jangan di-kick dong. Jangan di report dong. Report alah udah knock out lu. Ya, alasannya adalah yang pertama, Edwin itu orang Mojokerto. Saya tahu itu. Saya orang Mojokerto juga. Nah, jadi Edwin tuh saya orang Mojokerto, Edwin orang Mojokerto. Sebenarnya aku kalau mau cari itu bisa-bisa aja kan, gereja di Mojokerto bisa dihitung. Gitu kan. Ada gereja ortodoksnya nggak Bang Erdi? Ada ya? Kalau ortodoksnya itu ada, cuman ya kita telisik dulu yang sebelah mana kan gitu kan. Ya perlulah ada pencarian tuh pasti lah. Itu yang pertama. Yang kedua, semenjak Edwin nggak bisa jawab pertanyaanku, semenjak dia malu, sama sekali nggak mau ketemu aku, sama sekali. Iya, yang pas dari puasa itu ya? Iya benar, yang 3 orang tuh loh, 3 versus 3 ada Aki Kores. Iya, sama Ustadz Wafi tuh. Iya teman-teman, Oten itu framingnya ini loh, Muslim begini-begini. Cobalah lihat yang korupsi itu agamanya apa? Karesteng, alah 271 triliun. Malah gitu dihukum 6 tahun pula. Kasih aku dong, aku siap 10 tahun gitu. Siapa nih mau naik nih? Loh, gak ada. Aku izin turun dulu ya Ustadz Miftah karena Oh iya, terima kasih. Bang Bejo, Pak Hasan, Tiara, Bang Datu, Bang Thomas, karena aku dari tadi itu sebenarnya mau sarapan, tapi ternyata belum siap gitu kan, makanya aku mau sarapan dulu ya, gitu ya. Makasih ya Ustadz Miftah atas undangannya. Makasih semuanya. Terima kasih Bang Arfian. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada Ustadz Ardiansyah di atas, OT-nya nggak berani naik. Jajamin. Keren juga cari cemilannya sarapan ya. Nggak berani naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk ini 2 slot ini buat teman Kristen ya, biar enak, biar ada yang masuk ya. Buat teman Muslim Ikhwan Fillah untuk bantu supportnya ya, silakan tab ini dari 140 masa cuma 20, ayo bantu tab biar ada diskusinya. Emang lucu ya lihat tadi ya, berusaha sih apa dia orang ngomong, dia berusaha. Inilah bunglonnya Oten kan, dia memakai nama-nama Muslim gitu. Ya Oten gitu, kalau nggak pakai nama Muslim ya bawa-bawa hadis gitu. Permainan mereka saya kena peringatan ya Tet ya. Iya, kena peringatan tadi. Oh bahaya. Ya udah saya. Tadi nyebut apaan tadi? Iya, gara-gara itu. Udahlah saya nggak mau bahas, takut saya ini komalnya. Nanti aja deh. Naiklah user sini lah. Kenapa sih kalian itu pengecut gitu loh? Kenapa sih kalian itu pengecut, pecundang gitu? Hanya untuk Barangnya cuma typing. Naiklah. Tolonglah bawa ke dalamnya. Ayo tunjukkan. Baiknya kalian pakai daster aja lah kalau dibawa. Enggak, suruh pakai daster aja yang dibawa ini. Ya suruh pakai rok aja deh gitu. Ini online loh, kalian nggak berani. Iya. Masa nggak berani, cuma beraninya typing. Ayo. Lagi offline kayaknya kencing di celana gitu deh. Kalau Oten mah beraninya di bawah, nggak berani naik dia. Oten botol itu ada, iya. Oten itu ada 3 kriteria.
Pertama foto profilnya nggak ada, yang kedua akunnya user, yang ketiga privat. Nah, biasa botol itu. Iya. Ada lagi yang benar-benar nggak ada profil tuh, cuma tapping yang ada. Ada tadi itu. Nggak ada profil. Kok bisa ya nggak ada profil gitu? Bisa, kan Cuma super tappingannya longor. muncul. Super longor ya bisa. Ya. Pengikut kosong, gimana itu? Mana ceritanya mau bawa data? Dia cuma bawa niat mau nyerang aja, jadi nggak perlu bawa follower. Takut kalau followernya ikut. Kalau follower ikut. Kalau aku nyimak aja katanya, tapi dia ngerti cumananya bang. Tapi Jawabannya makin nggak berani nggak? Ya udah naik aja, capek ngetik di bawah itu. Itu nanti kalau ada yang naik itu mereka nanti kedudukan naik semua terus ngomong semua. Tapi kalau dikasih nggak mau naik mereka itu. Palingan naik diam dia bang. Iya, nanti kalau ada temennya naik, nah mereka itu pada naik semua gitu kan. Nah nanti gericuk gitu loh, nggak mau satu-satu ngomongnya bareng-bareng. Naik rame-rame bergerusu ya. Ada yang tapping tadi katanya pelaku kejahatan Muslim ya. Ya tentulah Muslim kan paling banyak, apalagi di ini. Nyimak aja, Nah, Muslim ya. kan paling banyak. Aku nyimak aja, tapi ketikanya asumsi semua. Itulah botolnya Oten ini. Tapi nggak sesuai fakta itu kalau menyebar kejahatan yang ada cuma di Bible kok, nggak ada di Al-Quran. Ini Kang Bejo, udah privat, pengikutnya nol lagi. Oh udah nol pula. Apaan ini? Dia takut kalau ada follower nanti satu pun bersahadat. Gini aja, Gus. Di tab di bisuin aja yang komen-komen yang di bawah itu biar naik ya. Udah. Bisuin aja. Yang followernya banyak dibisuin. Kalau yang kosong-kosong itu nggak usah dibisuin, biarin aja, biar capek typing. Nggak usah diangkat naik. Capek ngetiknya orang itu di bawah. Assalamualaikum, sedikit menambahkan bang. Sebenarnya saya dulu saya mualaf juga bang. Saya dulu mantan Masya Allah. Jadi dari mana kebanyakan emang bukan asli bang. Madura, Saya kan? dari Jawa Tengah bang. Saya dari Jawa Tengah bang. Iya. Oh Jawa Tengah ya silakan. Kebanyakan tuh gini bang. Kenapa kalau dari saya pribadi dan rekan-rekan juga bang ya. Saya juga ngajak beberapa teman itu. Saya takut. Dia bilangnya gini. Nanti kalau saya jadi mualaf, saya takut sama orang tua, terus teman-teman. Saya belum siap sama itu. Itu kebanyakan sih yang saya temuin seperti itu bang. Sebenarnya dia sudah ada niatan ingin belajar, ingin mengenal, tapi mereka takut kalau dijauhi sama teman-temannya karena circle-nya tuh kebanyakan kalau kita Kristen itu kan ya kita banyak kan sama orang-orang Kristen, kita sering berjumpa terus tiba-tiba kita nggak ada terus ditanyain, pasti kan kayak gitu bang. Jadi kebanyakan orang-orang Kristen itu dia ingin belajar tapi dia takut dengan dirinya sendiri untuk menerima kebenaran itu. Mereka takut gitu loh bang. Jadi ya kalau saran yang kemarin saya dapatkan, kalau kamu merasa itu buat kamu nyaman, kenapa kamu harus takut? Kamu nggak usah mikirin omongan orang, kamu nggak usah dengerin siapa yang musuhin kamu. Selama kamu berbuat baik, selama kamu tolong menolong, jadi tetap akan baik juga di mata orang lain. Nggak usah kamu meduliin ini dengan ajaran Islam yang kamu anut, ya kamu harus percaya, kamu harus yakini, jangan setengah-setengah. Kamu baru kenal ini tiba-tiba mau mengimani kayak gini nggak bisa, karena yang saya temui kebanyakan seperti itu bang. Jadi Oten tuh atau teman-teman Kristen itu takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Dia selalu mikirnya resikonya nanti gini. Padahal dia sudah ada niatan kayak gitu bang. Jadi itu terlalu mikirkan, kalau bahasanya itu terlalu mikirkan dunia, tapi ya udahlah,
saya nyaman gini, saya ya udah silahkan, itu pilihan kamu. Kalau saya sih kayak gitu aja, karena saya juga nggak pandai berdakwah, nggak pandai bercerita, ya silakan. Kalau saya meyakini pilihan saya itu kayak gitu, Bang. Kalau saya usul aja ini solusinya kayak gini, imannya diselamatkan dulu. Masalah dia mau menyatakan diri pada orang lain atau tidak, nah itu nanti belakangan. Iya, saya ngajarinya kayak gitu, Bang. Saya ngajarinya kayak gitu juga, Bang. Karena apa ya? Saya meluk agama Islam itu juga baru-baru aja. Saya masih mendalami, saya masih belajar, saya masih dengerin orang tentang ini. Makanya di forum debat ini pun saya malah dapat penjelasan tuh banyak sebenarnya, dapat manfaatnya itu banyak. Karena yang dulu jadi pertanyaan saya, yang jadi kebingungan saya tanyakan, saya selalu bilangnya, sudah imani, kalau kamu orang beriman, kamu akan meyakini itu. Jangan kamu dengan angan-anganmu, kamu membayangkan seperti itu, jangan. Selalu dengan imani. Nah, itu saya nggak mendapatkan kepuasan kayak gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman Kristen juga, jangan pernah takut. Kalau saya sedikit saran, jangan pernah takut untuk mengenali diri sendiri, memahami perasaan atau tarikan hati itu, jangan pernah ragu kayak gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai hal yang baru, dan jangan pernah takut kalau kita itu meyakini hati kita kayak gitu. Sebenarnya saya susah ngomong kata-kata, saya susah. Intinya kalau mau mengenal Islam itu harus dengan kesiapan. Kalau nggak siap, intinya ya, memang gini, Bang, Perjaga. Dia itu harus mu'alaf dulu. Jadi gini, selamatkan dulu imannya. Ketika dia mendapat hidayah, mungkin percaya kepada Islam, ya pengen masuk Islam, ya Islam dulu gitu loh. Masalah nanti dia ngomong sama istrinya, nah itu pelan-pelan gitu loh, ya. Yang penting adalah imannya ini terselamatkan dulu, karena hidayah itu kalau nggak segera dijemput, takutnya nanti hidayah ini diambil lagi oleh Allah. Iya, benar Bang, benar. Gitu. Jadi kasih tahu aja pengertian seperti itu. Karena apa? Untuk menjadi seorang mu'alaf itu tidak wajib untuk ngomong sama siapapun, juga nggak wajib. Gitu iya, loh. yang penting kan mengimani dari dirinya sendiri kan, Bang. Iya, betul, gitu loh. Kalau dalam dirinya sudah ada keyakinan bahwa Allah itu cuma satu, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, tiada yang wajib disembah kecuali Allah, udah muslim, dan dia meyakini bahwa Yesus itu bukan Allah, tapi dia hanya utusan, dia hanya rasul. Udah, itu sebenarnya simpelnya kayak gitu. Cuma mereka itu apa ya, masih kebanyakan tuh masih takut kayak gitu, Bang. Masih takut kalau nanti saya jadi mu'alaf, saya dimusuhin teman-teman yang circle-nya kebanyakan mereka itu seperti itu. Ya contohnya kayak saya sendiri, saya alhamdulillah kalau memang ada teman Kristen masih ingin komunikasi dengan saya akan balas seperti itu. Saya akan balas juga komunikasi. Enggak saya jauhin, enggak. Kalau mereka menjauhi saya, silahkan, itu pilihan kalian kayak gitu. Itu silahkan, kalau mau menjauhi silahkan, karena saya sudah siap dengan resiko yang saya pilih dan manfaat juga yang akan saya dapat kayak gitu. Itu sih, Bang, kalau dari saya, Bang. Kalau dari saya silakan kamu musuhin saya, nggak apa-apa. Yang penting saya dengan iman saya dengan keyakinan saya akan selamat. Gitu. Karena akan butuh kita yang namanya penolong nanti setelah apa yang kita lakukan di dunia ini, yang semuanya ini cuma ujian, yang semuanya ini cuma titipan. Ya, pasti akan ada pertanggungjawaban bagaimana cara kita memanfaatkan titipan yang diberikan atau rahmat yang diberikan itu kan, kayak gitu, Bang. Mereka masih belum siap, mereka masih takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut abang-abangku, Pak Ustadz. Masya Allah, ini berapa bulan ini Abang Perjaga mu'alaf ini? Alhamdulillah 20 hari, Bang.
20 hari. 20 hari. Masya Baru sih Allah. baru. Baru benar ya. Belajarnya berapa lama bang? Belajarnya? Kalau saya masih belum pengurusan, tapi besok saya memutuskan untuk khitan besok. Iya. Oh, ini ya. Saya masih mendalami, saya masih belajar. Saya masih Tapi khitan itu memang wajib ya. Khitan itu harus bisa, kalau bisa. Ya, karena yang saya dapat, ilmu yang saya dapat, khitan itu salah satu mensucikan diri, dan itu diwajibkan untuk kita melakukan ibadah sholat, karena akan terputus soft sholat kalau ada salah satu di antara barisan belum berkhitan, kayak gitu bang. Yang saya pahami. Ya, kesimpulannya khitan ini sangat itu penting, juga gitu ya. dan juga khitan itu untuk kesehatan juga, karena akan berdampak penyakit kalau kita tidak membersihkan, kayak gitu bang. Ya, yang saya pahami sebagai orang awam nih bang. Kebetulan semalam juga ada yang tahsin Al-Quran di kita gitu ya, baru 2 hari. Beliau bahkan ini belum sembuh gitu. Di kitanya belum sembuh gitu semalam itu ikut tahsin. Sakit katanya ya. Iya, masih sakit katanya pas mau sholawatan itu. Jangan ditakutin abangku. Katanya. Katanya dia begitu. Sakitnya seperti digigit semut. Masalahnya kan bang Berjaka, aku punya keponakan baru berapa hari ini baru di hitan gitu ya. Tapi udah ada masalah tuh, baru 2 hari atau 3 hari ini. Kalau di hitan Anak udah kecil tua ya, misalnya udah dewasa, sama gak dengan yang anak-anak itu izin? Jangan ketawa dulu, aku bertanya aja, pengen tahu. Penyembuhannya memang lebih lama sedikit penyembuhannya. Oh, alatnya juga sama? Alat sama, cara Enggak, sama, katanya pakai kampak. Pakai gergaji, Bang Perjaka kalau kata Kores dibilang gigit pakai semut. Takut ini bang Berjaka nanti. Enggak bang. Kalau itu kan cuma candaan aja bang. Kalau Kalau aku deket, aku kirimin itu perban, terus betadin, terus apa ya? Yang kayak kurang manfaat kalau yang obat luka itu dari bidannya dari ininya udah ada. Maaf. Tapi sekarang sih udah canggih ya Kang Bejo ya. Sekarang sih sudah canggih ya. Dulu kita pakai laser, sekarang mah iya, apa pakai orang tua laser. pakai laser juga kalau di dokter Iya, pakai gampang laser. sekali. Kalau zaman saya dulu Ustadz itu sakit banget Ustadz. Beneran. Saya 3 bulan, 3 bulan baru sembuh. ya. Bang, saya izin turun ya bang ya, saya takut banget. Bang. Oke, kalau sekarang mah saya udah sekarang begini. Anak-anak yang khitan, ini khitan itu besoknya udah main bola. Bingung saya. Kalau sekarang itu, ini khitan besok main bola gitu loh. Keluar dari ruang dokter juga dia bisa jalan sendiri kok. Kalau kata teman yang bener nih, ya, yang nggak nakut-nakutin nih bang ya. Ini. Lu badan lu, jadi badan lu perlu kayak gimana? Aduh, aja lu nggak takut gitu loh. Nah iya betul, lebih sakit itu. Iya, Bang. badan lu penuh tato itu berapa jarum itu nari-nari di badanmu itu. Kamu nggak tahu kenapa itu. Kalau nggak salah tato tuh sembuh sekitar 5 hari baru hilang sakitnya itu kan. Kalau ini enggak sih. Iya. Sekitar hati-hati aja kalau udah sunat bang. Nanti besok jalannya jangan jingkrak gitu. Gitu. Gini, sudah izin 3 hari. Hati-hati sama istrinya. Kalau udah khitan hati-hati sama istrinya. Bisa minta terus itu. Ada yang doubling ya. Hati-hati sama istrinya gitu. Ini yang doubling siapa ya? Siapa doubling? Itu katanya pakai daun jambu, datuk yang doubling. Datuk. Pak, aku juga sarin bang. Jangan ditakut-takutin ya bang ya. Enggak. Kitanya sakit gini, semuanya selagit. Nah, Bang Perjaka gini bang, teknologi sudah canggih, gitu ya, ilmu kedokteran juga sudah canggih lah, sudah modern gitu ya. Jadi untuk proses khitan itu tidak sakit lagi, bisa memilih dengan cara laser atau di cara masih sama dikeret pakai pisau gitu ya. Tapi itu pasti sudah diinjeksi dengan obat bius, gitu ya. Itu sudah pasti, tidak ada yang tidak dibius. Nah seperti itu bang. Jadi tidak akan ada rasa sakit. Soal lama sembuhnya itu nanti bagaimana kita. Kadang-kadang gini,
contoh aja gitu ya, luka biasa ini, luka biasa aja. Sudah mengering, jari kita nakal, dikeruk-keruk pakai kuku, berdarah lagi, nggak sembuh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah diperban, sudah diobati gitu ya, itu tunggu aja proses sembuhnya, nggak lama kok. Gitu. Nggak lama. Saya aja 4 hari ya, 4 hari sudah manjat pohon. Padahal itu tidak pakai laser, hanya disuntik doang. 4 hari udah manjat pohon kelapa pula kan, coba apa nggak bergesekan tuh batang ke batang lagi. Coba. Nah sedikit masukan untuk tadi Ya mau pakai dokter aja bang, mau pakai dokter aja, nggak mau pakai kampak, nggak mau. Itu kalau yang 80 tahun ke Mau pakai dokter aja. Mas Bang jangan dijepit pakai pintu lagi. Yang 80 tahun Itu katanya sakitnya tuh kayak digigit semut. Kalau Tapi anak-anak memang kecil benar. bilang itu. Bener orang apa namanya kayak semut juga bukan semut ini ya, bukan semut apa api itu bukan. Kalau dipotong nggak ada sakitnya, nggak ada. Iya. Tapi semutnya keroyokan katanya. Itu kalau Bang Perjaka pernah ngerasain kejepit resleting celana jeans nggak? Atau celana gitu kan? Dulu pasti pernah kan? Ngerasa kejepit resleting gitu. Belum pernah bang, belum pernah. Wah, segede itu ini belum pernah nih bang. sakit itu sakit banget. Emang nggak begitu. Bentar udah hilang dia. Kalau obat dulu ya, cuman 2 jam dia sudah hilang. Kalau sekarang itu bisa sampai 6 jam, udah selak kering, udah nggak sakit lagi jadinya. Kan ada itu bang, ada semprotan untuk anti sakit kan? Iya bisa sekarang ada juga itu. Iya. Itu aja nanti stok 10 lah. Banyak amat. Jangan banyak-banyak. Kayak yang tidak mau sembuh cepet-cepet aja. Buat apa banyak-banyak Bang? So itu juga udah kali sebotol juga udah itu apa? Udah sembuh kali. Antisipasi. Kan juga fungsinya kalau bagus itu pakai ini, minum ini aja Bang Perjaka, minum ini aja sudah cukup sebenarnya, analgesik ya. Jadi obat anti nyeri, pereda nyeri itu sebenarnya sudah cukup ya. Kalau teknik sekarang, karena apa? Sekarang itu nggak dijahit, beda kalau zaman dulu gitu loh. Karena sekarang ini kok jadi bahas ya sunat. Ganti topik yang lain. Jadi saya ikut-ikutan lagi, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Jadi tahu. Ya saya mute dulu. Cepat. Tapi ngomong-ngomong Bang Perjaka, ini sekarang itu memang teknologi luar biasa. Tetangga saya itu gini Bang, dia tuh operasi prostat kan. Operasi prostat. Lo itu nggak ada bekasnya sama sekali loh. Saya heran sampai dia nggak ada jahitannya, nggak ada itunya. Gimana cara ngambilnya gitu loh? Tak lihat itu loh. Loh ini mana ini bekas sayatan, nggak ada. Sekarang tuh kedokteran tuh wah luar biasa. Emang gitu loh. Operasi prostat itu loh, operasi besar dia ya. Nggak ada bekas ini loh, bekas apa jahitannya, bekas sayatannya tuh nggak kelihatan. Sampai saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menjahit jadi balik asalnya enggak ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas Bang Perjaka jangan kaget nanti ngelihatnya kalau sama yang belum, astagfirullah. Aku nggak mau bayangin. Hati-hati kalau dijahit balik awal lagi nanti bumpet loh. Awas Bang, hati-hati ya. Enggak, yang jadi pertanyaan saya itu cuma satu. Itu jahitnya muter kah? Apanya yang dibordir. Aduh, itu jahitan kunci silang itu. Sekarang tuh pakai laser itu loh. Ya jadi di laser itu langsung kering dia. Jadi jaringannya itu langsung kandil, jadi langsung nempel jaringannya. Pakai laser itu loh di laser. Ujung putar. Ujung tabungnya yang dibuang kan? Ujung tabung. Iya. Gak banyak-banyak kan? Gak banyak-banyak kan? Dikit aja. Ujungnya itu diambil dikit, kemudian dari udah dikit aja enggak apa-apa. Dikit aja enggak apa-apa lah, dikit aja, jangan banyak-banyak. Habis nanti tak sirkum sendiri. Kalau kamu deket saya tak sirkumsisi sendiri. udah jadi. Tapi apa namanya bahas yang lain Bang, jangan Boleh pindah tema dong. Besok nih Bang, eksekusi besok.
Besok ya. Kalau yang paham itu petugas PLN nyambung kabel itu loh. Jadi dikupas, udah itu dikasih apa itu kan? Dibalik dikit ya kan? Nah, dikutik sedikit kan dibalik, nah sudah itu kan, biar nggak konslet maksudnya kan? Iya. Bang berjaga gini, Nabi Ibrahim ketika sunat ya, ketika khitan itu lebih tua daripada Bang Berjaga. Jangan khawatir. Nabi Ibrahim khitan ya, itu lebih tua dari Bang Berjaga. Mungkin kita 80 sampai 90 tahun baru khitan. Ada Bang, temen Ya aku kan? juga udah tua dia. Jadi jangan Tapi dia khawatir. nangis habis di itu tuh, habis disunat berapa sehari entah apa, nggak tahu kenapa dia nangis. Ini lagi, Tapi yang ini lagi, masalah Bang. gini Pak Ustadz, yang masalah itu bisa bikin nyesel, nyesel itu besok tuh kalau yang sunat itu nyesel. Nyesel kenapa? Kalau tahu kayak gini kenapa nggak dari kemarin gitu kan? Wah, kok beda gitu. Bang, tapi katanya ini, katanya kalau disunat terus nangis katanya dapatnya janda kata itu Bang. Itu benar gak sih Bang? Gimana tuh Kang Erwin? Gimana tuh Kang Bejo? Kalau itu tuh karpe diewe itu. ini kata orang Jawa kan, kata orang Jawa itu kalau nanti kamu sunat nangis kamu dapatnya janda katanya. Yang kayak itu cuma mitos saja gitu. Nah, kalau ini kadang-kadang kan kalau kayak oten-oten itu takut sunat ya kan. Kalau dipikir ya, kalau takut ya pasti nggak banyak yang sunat ya. Tapi nyatanya banyak yang sunat berarti kan nggak masalah gitu kan. Itu. Mana yang sunat anak-anak kecil-kecil lagi. Masa Iya. kecil berani, yang dewasa enggak kan? Malah kadang-kadang anak kecil tuh minta, aku kapan disunat Pak? Katanya. Iya. Iya betul. Aku besok kan disangonin kalau sunat gitu. Kemarin itu Bang Erwin. Kan masih kecil Bang. Kalau udah gede gini kan. Bang Berjaga udah punya istri belum, Ge? Mohon maaf. Udah Belum. Oh, belum. Ya. Ya, belum. Jadi nanti gini, untungnya Abang belum ya. Kalau Izin, sudah nanti bahaya, Bang. Bang izin sebentar aku tanya. Aku soalnya penasaran nggak tahu ya. Kalau kalau Kita dihilang seperti apa gitu pasti sama kamu tanya itu. Bida dokternya cewek apa cowok Bang? Oh iya Ukti dia. Cowok. Terima kasih. Oh udah. jangan cewek Bang, nanti takut kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Abang ngomong apa nih? Bahaya nih, bahaya. Ngomong apa ini? Kalau bisa digambarkan begini ya, pada saat kita itu keramas pakai helm dengan nggak pakai helm itu, ya kayak gitulah beda rasanya kan. Coba kalau kita keramas pakai helm, ketombe gak hilang ya kan, susah bersih. Tapi sekali kita nggak pakai helm, piar gitu rasanya. Nah itu rasanya piar pokoknya. Nah itulah bayangin sendiri lah pokoknya. ISIS kata orang Jawa itu ISIS semilir. Aku cuma tanyanya itu Bang, maksudnya jahitannya itu gimana gitu loh. Muter Nggak dijahit, Bang. Nggak ada yang dijahit. Ini ada 3 metode ya. Kalau dulu kan langsung dipotong, dibalik, sudah itu dibalut, jadi dia nyambung sendiri kan. Kalau dulu obatnya ada obat alami. Setelah itu ada generasi sewaktu dulu masih ada Pak Mantri ya, calak kalau orang Jawa itu bilang kan. Betul iya. Itu tuh dipotong ujungnya sedikit, sudah itu paling bagian bawah itu dimasukin dibelah ke belakang, dibalik, baru dijahit. Memang dijahit keliling. Nah, tetapi dijahit keliling itu bagian apanya ini, senarnya. Itu senar itu nanti setelah kering bisa dicabut ya, setelah itu menyatu. Nah itu ada lagi yang memang senar bisa menyatu dengan daging, ada itu menyatu. Makanya ada yang kalau kurang hati-hati nanti sudah kering itu sudah besar, kayak ada titik-titik pori-pori itu berlubang bekas jarum. Udah. Nah. Izin sebentar aku mau menyapa ini Bang Zulkifli ya. Bang Zulkifli monitor Bang. Abang Zulkifli ada nggak ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Silakan dilanjut Bang.
Udah ganti tema. Jangan sunat terus. Iya. Jangan. Nah, kalau sekarang ibaratnya itu pipa. Jadi pakai las itu ibaratnya gitu kan, langsung keliling tuh langsung leleh nyatu dia. Aduh. Pakai laser masalahnya. Jadi daging itu bisa nyatu, nggak sakit. Nggak sakit. Cepet sembuhnya karena dia udah langsung kering. Nggak, udah berani kok. Udah gede kok, udah berani kok. Kalau dulu udah berani. Ya kalau kira-kira nggak berani datang ke rumah saya itu tak lihat aja bisa cepet kayak itu langsung kebalik itu bisa saya. Kan saya bilang tadi. Nggak terasa itu, tahu-tahu hilang gitu aja, tapi sampai pangkal maksudnya. Tapi orang tua muslim semua Pak Bang Berjaga, orang tua. Orang tua masih belum Bang, masih belum. Masih belum. Masih belum. Mudah-mudahan menyusul ya, mudah-mudahan. Amin. Mohon doanya Bang, Mas. Mohon doa. Kebetulan saya ikutnya tuh orang tua angkat. Saya ikut orang tua angkat saya. Jadi gitu. Kalau saya gambarkan begini Bang, dulu Abang pernah nggak merasakan belum pernah naik sepeda motor atau sepeda lah, nggak bisa gitu naik sepeda itu? Iya pernah Bang, kan merasakan. Nah, pada saat kita itu mau belajar takut jatuh kan? Iya pasti. Nah, kalau sudah bisa langsung ngajak balapan temennya kan? Oh ya pasti. Jadi ini gawat ini, sekali sunat nanti ngajak balapan itu sama Bang Bejo. Gawat ini. Itu kayak gitulah. Kalau belum Bang, takut-takut gitu. Sudah Bang, waduh gawat ini. Hati-hati Bang, hati-hati, kendalikan hati kita. Karena dengan adanya sunat itu rasanya beda, perasaan beda, tubuh kita terasa beda. Akhirnya apa? Sama dengan perubahan balik ya. Perubahan balik itu dulu nggak punya perasaan sama perempuan, laki-laki itu dicukur dulu Bang Jaka. Jadi punya perasaan. Mungkin pagi-pagi itu bangun bangun itu cuman perasaan itu mau kencing, ini kok bangunnya bukan mau kencing Bang. Itu yang harus kita kendalikan. Ini bedanya kan. belum paham. Enggak, ini naluri kemanusiaan itu perlu dipelajari. Karena kalau ya kan bangun itu ada rasa kencing, ada rasa memang hati kita naluri sebagai seorang laki-laki. Tetapi naluri kemanusiaan itu harus kita bisa mengendalikan. Kalau nggak bisa mengendalikan kan beda jadinya. Ini yang perlu dihati-hati. Itulah perubahan tingkat kedewasaan kita kan dari situ juga Bang. Kesenggol dikit sengkrang gitu masalahnya Bang. Kalau sudah sunat kesenggol dikit sengkrang gitu kan. Kalau masih pakai helm nggak sengkrang Bang. Nah ini bedanya. Aduh, ini selesai aku dikuliti ini udah. Kata orang Minang tuh gini Bang, kalau pakai helm nggak gali-gali sanang Bang, tapi kalau sudah nggak pakai helm gali-gali sanang kan gitu Bang Bejo? Gali-gali sanang. Gali-gali sanang. Aduh, moga-moga udah dilanjut, jangan temanya kitan, jangan. Bang Zul, monitor Bang Zul. Mohon doanya aja, mohon doanya buat teman-teman muslim semoga-moga dilancarkan urusan saya dan juga semoga juga untuk orang tua, keluarga besar juga. Mudah-mudahan ada niatan, ada hidayah yang menggapai mereka, mudah-mudahan. Kalau saya saya belum bisa berceramah banyak, saya belum bisa menjelaskan tentang keyakinan saya ke mereka dengan detail, jadi ya saya perlu dorongan doa, mudah-mudahan dari doa teman-teman muslim, orang tua saya sama keluarga besar saya bisa mendapat rahmat atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masih tinggal satu rumah sama saya izin turun ya Bang ya, saya izin turun ya, nanti kalau saya naik ini saya sunat terus. Jadi gini Bang, jadi Bang Perjaka ya, nanti jangan heran
yang jelas kita kan kalau baru pertama itu harus belajar, banyak belajar. Kalaupun nanti Anda itu menyampaikan sedikit punya keilmuan dan mereka angkuh mendengar penjelasan Anda, nggak masalah. Jadikan itu sebuah ujian perjalanan pada saat kita tuh mengawali, memberikan pengertian kepada keluarga. Karena apapun itu, Al-Quran sudah menjelaskan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jadi pada saat Anda menyampaikan la ilaha illallah kepada mereka, tetap mereka akan menyombongkan diri. Jadi hal-hal seperti itu nggak usah heran. Jadikan itu sebagai ujian bahwasanya perjalanan itu masih panjang, tapi tetap tawadhu. Nanti insya Allah ada jalan bahwasanya keluarga itu akan mengerti posisi Bang Perjaka. Begitu Bang. Amin, 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 amin. Terima kasih Bang, terima kasih Bang. Ya, Bang Perjaka, sebelum turun ya, saya sedikit. Ada cara dakwah yang termasuk mudah bagi antum ya. Tunjukkan saja adab Islam mereka. Ya, kalau kata Pak Ustadz kemarin juga, yang penting kamu perbaiki diri kamu dulu, kamu perbaiki cara berperilaku kamu. Nanti orang akan tertarik sendiri. Nanti orang akan memahami dengan sendirinya. Jangan kamu paksakan kehendak kamu itu langsung orang harus paham. Jadi nggak bisa. Kamu harus sabar. Kalau dari Ustadz yang saya belajar ngaji ini selalu disupport seperti itu Bang. Jangan pernah ini. Terus yang tadinya saya belum bisa beribadah di rumah, itu alhamdulillah sekarang sudah jadi kebiasaan saya bisa beribadah di rumah kayak gitu Bang. Jadi ya alhamdulillah orang tua saya tuh bukan orang yang terlalu keras mendidik anak, terlalu keras untuk mengatur anak, tapi mereka masih memberikan kebebasan kayak gitu. Cuma ya mungkin memang karena keyakinannya mereka belum sepenuhnya itu, mereka masih belum belum bisa menerima kayak gitu Bang. Tapi alhamdulillah saya enggak, ya prosesnya saya nikmatin, justru saya nikmatin prosesnya itu Bang. Karena saya nikmatin prosesnya itu pelan-pelan. Yang tadinya orang tua saya marah, yang tadinya saya dimusuhin sama keluarga kayak gitu ya, alhamdulillah sekarang. Bang Perjaka pernah jatuh cinta nggak Bang Perjaka? Belum. Saya tanya. Nah, kalau ingin tahu caranya itu sama dengan mendekati PDKT dengan seorang perempuan. Nah, bagaimana kita itu bisa halus walaupun kita ini orang kasar, pemarah, emosional, tapi saat kita mendekati seorang cewek yang kita senangi kan halus itu Bang, berubah drastis kan. Pokoknya semanis mungkin, senyum aja dibikin kayak ada gulanya gitu kan, biar orang tuh tertarik. Nah, bagaimana kita bersikap kepada orang tua? Yang penting jangan kepura-puraan, tampakkan kita itu, yaitu tadi akhlak dan adab kita kepada orang tua lebih dari yang kemarin, dan kita tidak boleh bermuka masam gitu Bang. Betul karena kan kita nggak tahu Bang ya, mana yang namanya hidayah itu datangnya dari mana, kapan dan di mana itu kan nggak tahu kan. Ya mudah-mudahan kedua orang tua saya itu segera dilimpahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu aja sih. Allah. Monggo silakan dilanjut teman-teman, saya izin turun karena masih ada pekerjaan. Ini kan sunatnya belum selesai Bang. Udah bisa. Tidak langsung bisa sunat. Udah janjian sama dokter. Udah janjian. Tambahin sedikit ya, Perjaka. Untuk menghadapi lingkungan, ya misalnya ke temannya yang tadi itu mengatakan bahwa mereka mau belajar tapi takut lingkungannya ya, artinya takut jauhi, takut dimusuhi dan segala macam. Nah, ceritakan saja motivasi pribadi bahwa saya memilih Islam karena saya tidak mau ditolak oleh Tuhan saya. Lebih baik saya ditolak oleh manusia kalau saya ditolak daripada saya ditolak oleh Tuhan saya. Pun demikian, ketika saya memilih Islam, justru saya mendengarkan perkataan Yesus.
karena Yesus akan mengusir orang-orang yang menyebut Yesus itu Tuhan, ya. Dan yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia, itulah penyesat. Saya mendengarkan perkataan Yesus dan saya mengimaninya. Justru saya menjadi Islam ini sekarang justru merasa lebih dekat dengan Yesus. Itu Bang ya. Iya Bang, siap Bang. Ya, lebih tidak menyerang itu. Di Matius 7:15 sampai 23 Bang, pokoknya itu jelas. Ya, siap Bang. Izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 20 hari itu sudah segitu pemahamannya, luar biasa. Sebenarnya belajar Islam itu mudah Kang Hasan. Kenapa? Karena secara realita manusia itu selaras dengan apa dalam ajaran Islam, jadi mudah terimanya, nggak bertentangan dengan logika, dengan ilmu ya. Makanya ya bagi yang ini Bang Bejo, bagi yang memang memahami ajaran Yesus sesuai dengan apa kata Yesus, tapi kalau sudah kena hawa-hawa gereja itu ya merasa tidak membantah tapi ternyata bertolak belakang ya kan. itulah tadi yang dibawa bahas sama Bang Ardiansyah tadi tuh, Bang Erwin. Jadi mereka itu kan seringkali ngotot nih ya, harus ada tertulis. Tapi begitu ada tertulis di kitab nggak percaya. Yang di mana yang beda gitu kan. Ditanya di mana tulisannya harus ada. Padahal para nabi nggak pernah itu. Yesus mereka itu kan nggak paham Bang. Contoh gini ya. Pada saat Yesus itu bersujud dan berdoa, yang mereka katakan sama itu harus pakai rokaat, harus pakai ini kan gitu ya. Nah, mereka tidak memahami syariatnya beda. Pada saat itu sujud dan berdoa itu menurut syariat yang dibawakan oleh Yesus. Nah, konteksnya sujud dan berdoa itu kan pastinya bersujud, ya kan? Mohon ampunan, sudah itu berdoa kepada Tuhannya Yesus. Nah, kalau dikorelasikan di dalam Islam, ya kita jangan menyamakan terus itu syariatnya nggak sama. Kalau dalam Islam kan ada berapa rakaat. Nah, ini zaman berbeda, wahyu yang berbeda. Tetapi dalam satu konteks sujud dan berdoa itu esensi kepada siapa? Kan gitu konteksnya. Nah, kalau di secara orang Yahudi ya, orang Palestina pada masa itu, bahasanya Yesus dibayangkan kejadian masa itu, mereka bukan orang yang nggak paham tentang cara-cara ini, cara-cara sujud, cara-cara mereka untuk berdoa, bukan nggak paham. Beda dengan yang menuliskan Bible, orang-orang Roma, orang Yunani, mereka nggak paham ini. Kalau Roma kan berjoget dan bernyanyi Bang. Makanya di Bible itu nggak dituliskan secara detail. Kalau misalnya yang nulis orang Palestina, kan setidaknya ya murid Yesus kalau nggak ngerti dia akan nanya tuh, ngapain, maksudnya apa? Karena ada penjelasannya, ya kan? Karena yang nulis ini bukan orang Palestina, dia hanya dengar dari orang, tidak kisah-kisah dari orang-orang Palestina. Orang Romawi ini cuma menuliskan yang mereka dapat aja. Kalau Bang Ustadz Miftah ini hidup di zaman itu bisa bikin kitab itu Bang Bejo. Ya kan? Beneran itu. Iya. Bisa bikin kitab ya. Baru ini. Iya. Sekelas Ustadz Miftah ini bikin kitab itu. Diangka aja misalnya nih kayak Nabi Daud nih, bikin syair ya kan. Sama. Kalau diangka hidup di zamannya Nabi Daud. Izin sebentar abang ini ada kalian Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak kalian Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tadi yang report saya, Utiling-ling ini yang report saya tadi sampai halus banget suaranya. Langsung diblokir permanen, guys. Aduh, baru juga buka udah. Kenapa sih Kak setiap Inka tinggalin sebentar aja? Kalau sama Inka baik-baik saja. Begitu Inka. Ya berarti yang report Inka ya, Ukti Ling ya. Berarti Lian nggak yang report ya? Enggak, itu yang tukang report waktu ada Liangka, orang fokus dengerin Liangka ngomong.
Jadi lupa nge-report. Lupa nge-reportnya. Iya. Gitu ya. Oke, salam kenal salam santun bagi yang belum kenal kali ini. Bang Thomas, ke Bang Hasan sudah ya. Bang Jawa Tulen, aduh Bang Jawa Tulen. Buat teman-teman silakan di follow-follow ya. Ini Jawa Tulen iki aku asli wong Jawa iki. Akunya masih Jawanya lo mana? Aku ki wong Jawa asli, totok. Jawa mana? Jawanya mana? Jawa Etan, wes wong Jawa Wetannya boy. mana? Enggak, Banyuwangi, aku wong Banyuwangi. Oh ya Allah, nyebrang dikit tetanggaan. Lanjut ya. Aku dewe Bang Miftah. Bukannya orang Banyuwangi itu orang Using, Bang. Nah? Jawa itu di Banyuwangi itu ada dua. Osing itu kan yang asli memang yang bagian utara, yang bagian selatan itu kan campuran itu. Jawa Banyuwangi asli campuran dengan Mataram, Malang, Osing dengan itu apa, Jogja, Bang? ya kan? Osing itu apa? Osing itu suku asli Banyuwangi. Oh, pakai bahasanya sih. Eson. Kalau di Sunda tuh, kalau di Sunda tuh suku tuh cokor, orang Sunda tuh sukunya cokor. Bangsa Ingsun Rika. Kan sukunya cokor. Cokor. Maaf buat abang-abangku yang dari satu suku dengan saya, maaf. Silakan dilanjut. Kalau satu suku gimana jalannya ya? Satu cokor. Satu cokor ada juga, Bang. Satu cokor, Bang. Nggak ada satu suku, Bang. Nggak ada satu suku, kita satu cokor ada juga. Ya, Bang. Kalau dilanjut. ceker itu. Ya, ceker itu sama dengan cokor kan? Ya, Bang. Cokor. Tanya aja Pak Ustadz Nita. Iya. Ya tapi kalau di Indramayu kalau ceker atau cokor itu nggak pakai sendal gitu kalau jalan. Nyeker. Itu mah Aja nyeker. kayak kue lah, Ustaz. Aja kayak kue lah. Ayo teman-teman Kristen silakan naik untuk teman-teman Kristen, ayolah. Tadi ada Bang Col tapi cuma lewat aja, mau ditarik udah loncat dia nih. Bang Col. Nyongera bisa. Nah, ini aja punten Ustaz. Nah, ini Mangga, jam mangga. 11, kita tidak terima tamu hotel lagi lah. Oh iya. Kan waktu kita Jumatan pamit ya? mau Jumatan katanya kabur. Kan di premium kan. Ayang Jumat. Enggak, ini ada Lingling, ada Liangka. Jumat berkah ya, Bang. Hayang tapi leles. Hayang naon. Hayang naon lah. Hayang naon. Tuh hayang naon abi mah, Bang. Ya, Bang ya. Udah silakan dilanjut. Emang teliling iya Pak Naon di Sunda gitu. Aku mah campuran. Campuran. Iya. Saya juga Campur kopi, campur gula, campur Sunda ada, susu, Papua ada. Aku mah banyak gado-gado. ada. Aku mah Itu Papua ada. bukan gado-gado lagi, karedok. Karedok lenca aku mah. Bukan Ada karedok. gado-gado lagi, karedok itu mah. Silakan dilanjut, Bang. Sebentar ya. Ada cerita orang Sunda sama orang Jawa bersama-sama. Nah, datanglah orang Sunda ini ngabarin ke temennya yang orang Jawa ini, Mas, di depan ada orkes Melayu, yok band. Bukan Mas, orkes Melayu, yok band. Yang ini gimana? Bukan band, orkes Melayu, yok band. Itu ngotot band-band. Kirain band-band itu band grup band. Band musik. Enggak tahunya Itu biarin band aja. itu bahasa Jawa itu yok yari. Bejo, gimana kabar, Bang? Alhamdulillah. Itu ayah Yusuf kemana, nggak kelihatan pun. Cuman ada kesalahan fatal ini di satu komal ini cuman satu. Bang Bejo ini kan nama Jawa ya, tapi orangnya orang Sumatera Utara. Nah ini curiga ini, jangan-jangan ini tulen nih. Aku Tanjakan apa turunan? Mau Jawa. Si Eruh mau Jawa aku juga. Kan namanya aja Bejo ya kan. Iya, Bagja kan seneng kan Bejo. Cuman untuk bulan ini yang gampang viral Ustadz Miftah. Nah ini lagi viral loh. Viral gimana?
Tapi Ustadz saya itu lama-lama sekarang semakin nakal. Ustadz Miftah tuh lagi viral sekarang. Coba ya di kabar berita pagi, di YouTube, di mana aja viral. Itu Gus Miftah. Gak urusan, yang penting namanya Miftah. Miftah sama. Nama terviral bulan ini kan itu. Iya. Tapi gini, mohon maaf ya abang-abang. Sekarang Ustadz Miftah itu ada kemajuan. Di antaranya yang paling kelihatan bang kemajuannya apa? Semakin sering di-banned sudah. Di-report. Nah itu. Kayaknya 2 hari sekali kena report ya sekarang ya. Iya, padahal dulu alim banget. Sekarang kalau nggak ada Oten pagi-pagi dicari kok, kalau dulu nggak nyari kok gimana? Kalau dulu kajiannya habis Jabodetabek ya kan. Kalau dulu pagi-pagi itu nyari ruang untuk kajian. Kalau sekarang nyari ruang yang ada dombanya kok kacau kan? Ini. Nyari domba sesat. Nyari domba sesat. Kalau pagi-pagi dulu baca ini kan, baca Al-Quran kan. Sekarang pagi-pagi mulai dengar Amsal sekarang Bang Bejo. Dan lebih kaget lagi tuh gini, selama Inka kenal sama Ustaz Miftah tuh pokoknya lembut gini. Lah tadi ya emang sih sama adik kamu lebih cantik lagi. Lalu ditutup adik. Waduh, ini gara-gara Abah Hasan sih ngelarang saya naikin Oten ini. Jadi, apaan tuh? Yang bikin framing itu. Abah Hasan perlu diruqyah lagi nggak ini Ustadz ini? Gak bahaya kan? Ya, masa ngerumpi itu bayangkan gini loh, Abah Hasan. Kemarin sebelum-sebelumnya kan, Ustadz Miftah ini kan jam 3 itu kajian. Subuh kajian, jam 2 malam kajian. Sekarang ini sudah sebelum subuh itu, pokoknya permisi cuma subuh. Itu apa? Sama Oten sekarang itu. Iya. Ya Allah. Orang dibilang baru buka Kumal, terus PK, habis PK, ayo Oten yang mau naik. Wah, ini loh kadang-kadang gini. Ayo yang Oten naik, yang naik pokoknya Oten naik gitu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus saya bilang kan, yang Oten naik. Lah terus ada yang naik. Ini masa mau Mican mau dibilang Oten ya enggak lah. ini perusnya Umi nih, terpapar Umi ini kalau itu terpapar. Jangan ngomong kayak gitu loh, nanti jadi masalah juga, nanti digugat. Aku dibilang murtad. Masa? Itu barusan apa lihat di roomnya Kak Rosifa. Umi naikkan di sana kan? Iya. Dinaikkan 3 kali, tapi di sana ada moderator yang dia suka sekali nge-kick saudara Muslim. Temennya Bang Bejo Deli. Siapa Mi? Temennya Bang Bejo Deli. Siapa? Wah Bang Bejo ini jadi tersangka. Dia kalau Umi naik udah kepanasan aja tuh teman-temannya Bang Bejo Deli. Itu Umi dinaikkan sama Kak Rosifa 4 kali, sama dia diturunkan, terus komen di mute, udah gitu diblok lah dari live-nya ini. Terus Umi lihat di akun lain dia berantem sama siapa tuh penunggang kuda, sama penunggang kuda kan tahu ya Bang Bejo ya, dia kan debater lama kan. Itu ribut di ini, terus di-kick-nya sama itu, akhirnya saling kick, lucu banget itu kadang-kadang lah. Temannya Bang Bejo Deli itu obatnya gampang Mican, obatnya gini, kamu mati saya nggak layak, saya mati kamu juga nggak layak, sudah selesai lah ya. Selesai ya. Iya, apa hatinya itu nggak tenang loh kalau misalkan dia Muslim tapi membenci saudara Muslim sendiri, ya kan? Setiap ada saudara Muslim yang lagi debat di sana, umpamanya dia nggak suka di-kick kayak begitu, itu nggak tenang hatinya. Iya, banyak kali yang udah buat kayak gitu, jadi banyak yang terpengaruh juga. Kita mesti refreshing kembali nih supaya jangan ada muncul perselisihan. Kadang lucu di TikTok ini ya Bang Bejo ya. Ngakunya Muslim tapi yang diserang saudara Muslim sendiri, yang dimusuhin saudara Muslim sendiri. Nggak suka kalau saudara Muslimnya bersiar gitu kan? Kemarin gini, Umi, saya tuh kan nonton di bawah.
ditarik ke atas. Saya diajak debat masalah ya, pokoknya orang suka ngelirik lah, lirik kanan lirik kiri, nggak pernah lihat Oten gitu kan. Udah nggak usah lah debat sama muslim, tak buka cam, kita cari ring aja lah, kita berantem aja lah, tapi itu langsung di kick saya. Iya, ngapain coba debat sama saudara muslim sendiri? Gak usah debat sama muslim, enak berantem aja ketemu di ring ya kan. Sekalian begitu, benar. Selesai urusan. Iya, tadi saling ini, jadi Anda Pak siapa sih Bang Penunggang Kuda itu lagi bicara, diberhentikan terus. Diberhentikan. Kamu jangan seenaknya bicara di sini, jangan mendominasi. Ya, dia sendiri jadi moderator di sana mendominasi, saudara muslim diturun-turunin. Ini kurang bagus lah.